Betapa bosannya kita sekarang melihat bursa transfer sepak bola. Setiap drama kepindahan pemain terasa hambar, karena alur ceritanya sudah ditebak dan dibocorkan setiap jam lewat layar ponsel kita. Namun di sisi lain, kita mungkin hidup di era paling informatif dalam sejarah sepak bola, di mana kalimat "Here we go" milik Fabrizio Romano kini menjadi kiblat mutlak yang menggantikan pengumuman resmi klub. Kehadiran jurnalis asal Italia itu perlahan mengubah ruang negosiasi yang sakral menjadi komoditas konten digital demi sebuah engagement. Sensasi mendebarkan saat menunggu kejutan di menit-menit akhir kini sirna, digantikan oleh pembaruan status harian yang melelahkan hingga romansa bursa transfer itu sendiri terasa mati. Apakah Fabrizio Romano benar-benar telah membunuh keajaiban bursa transfer sepak bola? Dan sekeren apa kejutan yang kita rasakan sebelum era Here we go dimulai? Mari kita nostalgia. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kapan terakhir kali kita merasakan jantung berdebar kencang, terkejut setengah mati saat klub idola kita tiba-tiba mengumumkan perekrutan pemain bintang? Jawabannya mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu. Di era sepak bola modern, sensasi magis itu telah direnggut. Bursa transfer yang dulunya penuh misteri, kini telah berubah menjadi sebuah panggung teater yang naskahnya sudah bocor berbulan-bulan sebelum tirai pertunjukan dibuka. Aktor utama di balik perubahan ini tidak lain adalah Fabrizio Romano. Kita semua tentu sepakat bahwa Fabrizio memiliki jaringan resources yang luar biasa luas untuk memperoleh suatu berita. Dengan reputasi dan pengaruhnya yang raksasa hingga sekarang, tentu dia bukan orang sembarangan yang asal-asalan mengabarkan rumor murahan. Dia adalah raksasa informasi di dunia sepak bola modern. Namun, titik perdebatannya bukan di situ. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara dia memperlakukan informasi tersebut. Sejak dulu, Fabrizio kerap dikritik karena selalu memiliki ambisi besar untuk mendahului semua orang. Dia selalu ingin terlihat sebagai orang pertama dan paling cepat yang memberitakan sebuah kesepakatan, ego digital yang dibungkus lewat kalimat magisnya, "Here we go." Hal ini sebenarnya sudah menjadi bahan perbincangan lama di kalangan pengamat sepak bola, dan tampaknya hari ini semua orang mulai menyadari efek samping dari ambisi tersebut. Selain nafsu untuk menjadi yang tercepat, cara Fabrizio memberitakan transfer juga seringkali terasa menjemukan. Dia kerap mengulang-ulang hal yang sebenarnya sudah dibahas sebelumnya. Cara dia menggoreng berita seorang pemain bisa berlangsung selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, padahal secara substansi tidak ada kemajuan apapun dalam proses negosiasi tersebut. Fenomena ini sering diejek sebagai update yang tidak update. Kita disuguhi konten daur ulang setiap jam demi menjaga algoritma media sosialnya tetap hidup dan engagementnya tetap tinggi. Nafsu untuk selalu menjadi yang terdepan ini akhirnya memicu gesekan dengan pihak klub. Salah satu tamparan paling keras datang dari klub raksasa Rusia, CSKA Moskow. Kala itu, Fabrizio dengan percaya diri melaporkan bahwa CSKA telah melayangkan tawaran gaji bersih sebesar 5 juta euro per musim untuk memboyong Ezequiel Zeballos yang saat itu kabarnya lebih dekat ke Napoli. Laporan Fabrizio juga mengklaim bahwa sang pemain telah menolak mentah-mentah tawaran dari Rusia tersebut. Respons dari pihak klub, CSKA Moskow meradang dan tidak terima dengan kabar burung tersebut. Melalui pernyataan resmi yang sangat menohok, klub asal ibu kota Rusia itu langsung menyemprot sang jurnalis. "Fabrizio, berhentilah menyebarkan omong kosong," bunyi pernyataan tegas dari Rusia. Pihak klub menambahkan, "Kamu adalah jurnalis yang dihormati. CSKA belum pernah menawarkan gaji bersih sebesar 5 juta euro per tahun kepada pemain manapun." Pembicaraan dengan bocah juniors bahkan telah terhenti sejak bulan Februari. Tidak ada kesepakatan, tidak ada tawaran pribadi. Kita tidak sedang mencari pemain sayap pada bursa transfer kali ini. Jangan lagi menggunakan nama kita untuk memfasilitasi kesepakatan atau menaikkan tuntutan. Kasus CSKA Moskow ini membuka mata banyak orang. Ruang negosiasi klub yang dulunya sakral, kini dipaksa terbuka dan rentan dimanipulasi demi memuaskan dahaga informasi instan di dunia maya. Kita tidak lagi menikmati seni dari sepak bola, kita hanya menikmati gosipnya. Kita kehilangan romansa menunggu kejutan murni, hanya demi sebuah kepastian digital yang tersaji di layar gawai. Untuk memahami bagaimana magisnya bursa transfer itu hilang, kita tidak perlu melempar ingatan terlalu jauh ke dekade silam. Kita hanya perlu mundur sedikit ke awal hingga pertengahan era 2010-an, kira-kira sebelum tahun 2016. Pada masa itu, peta informasi transfer sepak bola global masih tersebar secara organik di berbagai media arus utama, bukan dimonopoli oleh satu akun media sosial.
Setiap liga memiliki kiblat informasinya sendiri yang sangat dihormati karena kredibilitasnya. Di Liga Inggris, kita terbiasa memantau perkembangan transfer melalui investigasi mendalam jurnalis senior seperti David Ornstein yang saat itu masih di BBC atau laporan investigatif Sky Sports. Di Liga Italia, pergerakan transfer yang rumit dipantau melalui jurnalis kawakan seperti Gianluca Di Marzio. Sementara untuk Liga Spanyol, kita mengandalkan laporan eksklusif dari media lokal seperti Marca atau Diario AS. Arus berita kala itu tidak berjalan 24 jam non-stop tanpa henti. Berita baru akan keluar jika benar-benar ada perkembangan signifikan atau kesepakatan tertulis. Tidak ada drama pengulangan kalimat yang sama setiap jam hanya demi mempertahankan metrik keterikatan engagement netizen. Batasan informasi inilah yang menjaga romansa bursa transfer tetap hidup. Kita masih bisa merasakan sensasi mendebarkan ketika membaca rumor transfer di media-media tersebut, lalu menanti dengan sabar apakah kesepakatan itu terwujud atau tidak. Informasi tidak disajikan secara telanjang bulat sejak hari pertama negosiasi. Proses perpindahan pemain masih menyisakan ruang misteri bagi klub untuk bergerak di bawah radar, sebelum akhirnya memberikan kejutan besar yang membuat seisi jagat maya meledak secara alami. Bukti bahwa bursa transfer pertengahan 2010 masih menyisakan romansa kejutan bisa kita lihat dari beberapa kepindahan ikonik yang terjadi secara kilat. Salah satu contoh paling gila adalah ketika Leonardo Bonucci membelot dari Juventus ke AC Milan pada tahun 2017. Transfer ini terjadi seperti sambaran petir di siang bolong. Tidak ada rumor yang digoreng berbulan-bulan, tidak ada update harian yang menjemukan. Dalam waktu kurang dari 48 jam sejak isu pertama berembus, Bonucci sudah tiba di Casa Milan. Jagat, sepak bola Italia, dan dunia seketika geger karena tidak ada yang sempat memprediksi plot twist sebesar itu. Hal yang sama kita rasakan saat Real Madrid secara mengejutkan merekrut James Rodriguez pada tahun 2014, atau ketika Paris Saint-Germain menebus klausul rilis Neymar senilai 222 juta euro pada 2017. Meskipun skalanya raksasa, prosesnya bergerak taktis. Kita tidak disuapi detail-detail kecil yang tidak penting setiap jamnya. Begitu kesepakatan tercapai, bom informasi itu meledak dan memberikan kepuasan emosional yang luar biasa bagi kita yang menyaksikannya. Proses perpindahan pemain kala itu masih menyisakan ruang misteri yang sakral, sesuatu yang kini mustahil terjadi di era keterbukaan informasi yang terlalu telanjang. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah Fabrizio Romano ini emang beneran ngerusak romansa transfer? Atau sebaliknya, kita aja yang terlalu kangen sama masa lalu? Ketik pendapat kalian di bawah.